La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah sudah menjadi kesepakatan para ilmuwan ya, bahwa sesungguhnya jasad kita ini nggak pernah sakit sebetulnya, hanya karena jiwa kita yang tidak seimbang. Jadi kalau kita ibaratkan itu seperti software dan hardware ya. Jadi yang rusak itu kan softwarenya. Jadi jangan dikira ini persoalan kejiwaan, persoalan badan kita itu tidak, dia menyatu. Bahwa segala perasaan yang saya ingin bagi dua sajalah. Ini Allah menjanjikan bahwa wali-wali Allah, artinya orang yang sudah totalitas berserah diri pada Allah, namanya wali Allah, itu mendapat jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa yang dimunculkan dua kondisi jiwa, takut dan sedih. Nanti ini turunan ini dari takut ini kegamangan, kegelisahan, kebimbangan, sakwasangka, kecemasan, itu juga menjadi bagian. Nanti kesedihan, ada kekecewaan dan sebagainya. Jadi ketika dua sifat ketakut dan sedih ini bisa dijamin Allah, tidak ada rasa takut, betapa nyamannya hidup ini. Jadi artinya bahwa semua disorder yang terjadi dalam diri kita itu tidak bisa tidak mempengaruhi. Ini corona saja, ketika ada kecemasan, ada kebencian, ada kegelisahan, ada tidak bahagia, stamina tubuh turun kok. Ya, orang marah, mengganggu nggak? Mengganggu. Ya karena bagaimanapun mereka mengatakan bahwa kalau orang marah itu memicu adrenalin meningkat. Kalau adrenalin meningkat, maka tensi tubuh akan tinggi. Kalau tensi meninggi, akhirnya stroke. Jadi dalam hal semacam itu orang sedih. Sekarang begini, kita pulang ke rumah, di mobil uang kita dicopet orang, 50 juta hilang, pulang sambil nangis kena hujan, paginya kena flu kok. Tapi ketika pulang bawa untung banyak, kita sambil tertawa kena hujan, pilek nggak? Jadi artinya kegembiraan itu mesti dirawat bagaimanapun juga. Sekarang saya nanya, ketika kita sedang sedih, makan enak nggak? Nemuin orang enak nggak? Kita sedang marah, makanya saya sering banyak orang nanya, Buya umurnya berapa? 73. Kok masih fit banget? Iya. Obatnya apa? Nggak ada obatnya. Hanya saya itu lama saya belajar berjuang untuk tidak lagi menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Karena bagi saya membenci, dendam itu menjadi beban psikologis. Semangat kerja kita juga menurun kok. Nah kuncinya kan kembali kepada cinta ini. Ketika di hati kita ada cinta, maka semua yang kita lihat menyenangkan kok. Pekerjaan yang kita cintai tidak akan pernah membosankan dan tidak akan pernah capek. Bayangkan Anda bekerja sesuatu yang Anda tidak suka, apa yang Anda rasakan? Tidak optimal kok. Yang penting asal goyang. Ya kan seperti itu sebenarnya. Jadi memang hubungan ini. Nah di sini ingin saya katakan kepada Pak Budi bahwa ada dalam gangguan emosi ya, disorder emosional, bahwa ketika memori kita ini sudah terlalu padat, istri minta cerai, rumah disita, anak kena narkoba, apalagi di PHK, bayangkan masuk memori semuanya. Bayangkan memori sudah padat sekali. Ini selanjutnya akan membesar, akan menyentuh emosi. Emosi terganggu, akan logika kita menjadi off. Maka sebelum off, kalau sudah apa-apa, bidang dibanting, pintu dijejak, istri ditampar, sehingga lepas diri semuanya itu. Tidak terjadi. Nah makanya bagaimana caranya supaya kita menjadi nyaman? Ya cobalah dibuanglah, dikuras memori ini, jangan terlalu padat begitu. Bagaimana cara
murahnya saya sudah pernah melakukan apa namanya tuh ya reprogramming lagi begitu caranya. Tetapi ada satu hal yang paling ingin saya sampaikan Pak Budi. Ini begini kita ketika kita suka menerima segala keputusan Allah yang namanya tawakal, kita melihat sawah kita gagal karena kelowor. Begitu kita menyesal kenapa masih terjadi atas diri sendirian, dia pingsan. Begitu dia menolak ketentuan Tuhan, akan tersimpan dalam memori itu. Tetapi ketika Anda pasrah, oke, masih ada kesempatan. Ya, barangkali belum waktunya saya dapat rezeki, pulang lagi, panggil traktor lagi, tanam lagi. Ya, begitu kita menerima, malah lepas dia tersimpan. Tapi ketika kita menolak, akan tersimpan. Nah ini mari nanti kita diskusikan supaya kita nyaman ya. Maka orang yang bertawakal pada Allah itu dijamin oleh Allah menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang kebahagiaan seperti itu. Jadi ini satu pola saja supaya memori kita jangan terlalu menyimpan penderitaan itu. Ya sebaiknya yuk kita bertawakal, kita terima saja. Sebuah kegagalan bukan disesali, tapi kita lebih baik